Please open your mind. Feel the warmth, see the smile. Friendship and love, that's what I feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang solih dan hebat. Kali ini kita akan belajar tematik. Tema 2 tentang selalu menghemat energi. Sebelum kita belajar, kita akan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Nuri. Sudah siap belajar? Let's go! Halo adik-adik, sekarang Kak Nuri ada di Kalimantan Timur. Sebelumnya maaf ya adik-adik, Kak Nuri harus pakai alat pelindung diri karena saat ini Kak Nuri sedang berada di salah satu area tambang batu bara yang ada di Kalimantan Timur. Adik-adik tahu kenapa Kak Nuri ada di area tambang? Nah, materi kita kali ini berkaitan dengan pertambangan, yaitu subtema 1 tentang sumber energi, tepatnya muatan IPS KD 3.1, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Nah, sebelum kita belajar persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia, kita akan belajar sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Ayo, adik-adik tahu nggak apa bedanya sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis akan dapat diproduksi kembali secara alami maupun dengan bantuan manusia dalam jangka waktu yang relatif singkat dan dapat digunakan secara berulang-ulang, dapat dilestarikan dan dapat dikembangbiakan. Contohnya, tumbuhan, hewan, udara, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan jika dipakai terus-menerus akan habis dan tidak dapat diproduksi kembali oleh manusia. Namun, bisa diproduksi oleh alam dengan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga jutaan tahun. Contohnya adalah batu bara, emas, logam, aspal, dan masih banyak lagi. Adik-adik sudah tahu bedanya ya? Jadi, nanti adik-adik bisa membedakan hasil tambang, hasil bumi, dan hasil laut termasuk sumber daya alam yang mana ya? Yang pertama, kita akan membahas persebaran hasil tambang di Indonesia. Adik-adik, berikut adalah peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Nah, kali ini Kak Nuri akan menjelaskan hasil tambang setiap pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Berikut hasil tambang Pulau Sumatera: minyak bumi, bauksit, batu bara, biji besi, timah, emas, marmer, batu kapur, dan perak. Selanjutnya hasil tambang Pulau Jawa sebagai berikut: biji besi, emas, marmer, minyak bumi, mangan, belerang, yodium, dan batu kapur. Dan yang ketiga yaitu hasil tambang Pulau Kalimantan: minyak bumi, bauksit, batu bara, biji besi, emas, dan mangan. Kemudian Pulau Sulawesi memiliki hasil tambang sebagai berikut: batu bara, biji besi, emas, marmer, nikel, dan aspal. Yang kelima, hasil tambang dari pulau paling timur Indonesia yaitu Pulau Papua: minyak bumi, emas, dan tembaga. Dan yang terakhir, hasil tambang dari Pulau Nusa Tenggara: ada granit dan gips. Adik-adik tahu nggak nih, hasil tambang tadi dimanfaatkan untuk apa ya? Yuk kita simak pemanfaatan hasil tambang di Indonesia. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri, penghasil produk gas, serta sumber tenaga pembangkit listrik. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan dasar bahan bakar seperti aftur, solar, bensin, dan lain sebagainya. Bauksit
dimanfaatkan untuk bahan aluminium badan pesawat, bahan dasar besi, dan bahan dasar keramik. Batu kapur dimanfaatkan untuk bahan bangunan, bahan campuran pupuk, serta penjernih air. Belerang dimanfaatkan untuk kesehatan, kecantikan, dan bahan industri. Emas dimanfaatkan untuk perhiasan, kedokteran gigi, bahan elektronik dan komputer, serta dunia penerbangan. Biji besi dimanfaatkan untuk bahan dasar pembuatan besi. Mangan dimanfaatkan untuk bahan pembuatan besi baja. Marmer, salah satu hasil tambang yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Nikel dimanfaatkan sebagai bahan pelapis besi. Perak dimanfaatkan untuk perhiasan, bahan kecantikan, dan untuk kebutuhan kesehatan. Tembaga dimanfaatkan sebagai bahan penghantar panas, bahan perhiasan, pembuatan uang logam, dunia kesehatan, dan pemisah belerang. Timah dimanfaatkan untuk bahan pelapis logam, cindera mata, solder, dan lain sebagainya. Yodium dimanfaatkan untuk bahan obat dan bahan tambahan garam. Granit dimanfaatkan untuk bahan konstruksi bangunan, perhiasan, patung, dan lain sebagainya. Gips dimanfaatkan untuk bahan perekat, bahan kesehatan, dan bahan pertanian. Dan aspal dimanfaatkan untuk bahan pembuatan jalan raya. I feel wonderful. Sekarang Kak Nuri ada di Karawang, Jawa Barat, salah satu daerah di Indonesia yang disebut sebagai lumbung padi nasional, yaitu daerah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas, juga penghasil padi yang cukup besar dalam skala nasional. Nah, selanjutnya kita akan belajar persebaran hasil bumi dan hasil laut yang tersebar di seluruh pulau besar di Indonesia. Pulau Sumatera memiliki hasil bumi yaitu kopi, lada, coklat, tembakau, karet, kelapa sawit, dan hasil hutan berupa kayu. Untuk hasil lautnya yaitu ikan tuna dan udang. Pulau Jawa memiliki hasil bumi yaitu padi, teh, kopi, kina, coklat, kapuk, tembakau, dan kelapa. Sedangkan hasil lautnya yaitu rumput laut dan ikan tuna. Selanjutnya, hasil bumi Pulau Kalimantan yaitu hasil hutan berupa kayu, karet, lada, kelapa, kelapa sawit, dan rotan. Untuk hasil lautnya yaitu udang. Kemudian Pulau Sulawesi memiliki hasil bumi yaitu kelapa, jagung, kopi, minyak kayu putih, cengkeh, rotan, dan pala. Untuk hasil lautnya yaitu ikan tuna dan udang. Pulau Papua memiliki hasil bumi yaitu sagu, dan hasil lautnya yaitu ikan tuna dan udang. Pulau Bali memiliki hasil bumi yaitu kelapa. Untuk hasil lautnya yaitu mutiara. Dan yang terakhir, Pulau Nusa Tenggara memiliki hasil bumi yaitu jagung dan kelapa. Nah, adik-adik, berikut pemanfaatan hasil bumi yang tersebar di seluruh pulau besar di Indonesia. Aku terpana pesona Indonesia. People of the land, they dance and sing. Materi kita kali ini sudah Kak Nuri sampaikan semua. Biar adik-adik makin hebat, harus rajin belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia.